Ya, kawan-kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Ya, lebih dari 3 bulan saya tidak upload video. Kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita eh, melanjutkan dari tutorial yang sebelumnya yang gambarnya seperti ini ya. Dimana kalau pada tutorial ini kan kita hanya menampilkan data ya, tapi ada keterbatasan jumlah kolom, kawan. Ya, jadi dalam VBA ini kita hanya bisa menampilkan maksimal 9 kolom. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita justru membutuhkan lebih dari 9 kolom gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan tutorial kali ini. Sementara di tutorial yang kedua, kelanjutan dari ini adalah cara memformat angka jutaan, ratus ribuan ya, dan tanggal dalam list box. Kalau kita tidak kita format, maka tanggal yang muncul dalam list box itu formatnya adalah bulan, tanggal, dan tahun. Nah, kita ingin memformat seperti versi Indonesia, tanggal, bulan, tahun ya. Ini yang di sini. Nanti dua link ini saya sertakan di deskripsi. Nah, ini pertama kali datanya ini teman-teman. Ya, datanya mau saya ambil adalah dari si transaksi jual ya. Ini sebetulnya banyak ke kanan, cuma saya bikin kabur ya supaya karena ini tidak perlu dimunculkan, kayak saya bikin kabur di sini gitu. Nah, ini ya, jadi banyak sebetulnya. Sehingga dalam tutorial ini kita tinggal memilih kolom-kolom mana yang mau kita munculkan. Ya, tidak harus urut, kita bisa lompat-lompat sesuai kebutuhan. Ya, jadi di sini saya tunjukkan dulu ya yang dimaksud. Kalau saya pilih eh, penjualan per sales, ya katakan ini, maka dia muncul ini. Ya, di yang list box atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 kolom. Sementara saya butuh lebih dari 9, katakan untuk memunculkan nama salesnya. Memang yang kita pilih Rudy, tapi kita ingin juga membacanya itu enak gitu ya. Jadi ada kolom nama salesnya. Nah, sehingga saya gunakan list box kedua untuk memunculkan kolom yang eh, jumlahnya di atas, mulai kolom 10 ke atas gitu ya, tergantung pilihan kita apa. Nah, lalu caranya gimana supaya ini bisa muncul otomatis tanpa kita harus bikin lagi misalkan gini. Nah, ini kan muncul otomatis ya. Ya. Jadi gini kawan, kita bikin combo box ini ya, teman-teman bikin aja. Ya, kalau memang yang dibutuhkan combo box, berarti teman-teman gunakan combo box. Nanti combo box ini teman-teman masuk ke properties ya, kita pilih rule source-nya. Rule source-nya dari mana? Isiannya itu ya. Nah, di sini saya ngambil dari daftar nama sales ya. Kemudian kalau teman-teman tidak menggunakan combo box tapi hanya menggunakan text box, boleh jadi seperti yang di sini ya. Nah, seperti ini menggunakan text box kita tulis gitu ya. Jadi tergantung aja nanti kebutuhannya bagaimana. Nah, berarti di sini pada saat ini kita tulis, kita butuh bantuan teman-teman. Bantuannya apa? Ini text box. Ya. Jadi pada saat ini kita pilih, text box di sini juga memunculkan apa isi yang sama dengan combo box-nya. Tapi dari text box ini nanti akan terisi di sini, gitu kawan ya. Nah, ini saya berikan nama text box-nya TX Sales. Di sini adalah CB Sales ya. Saya selalu menggunakan gini teman-teman. Jadi combo box CB kemudian namanya huruf kecil supaya apa? Kalau kita salah nulis itu jelas ya. Di sini TX ya, TX-nya besar text box ya. Saya selalu menggunakan TX ya, tapi ini bebas teman-teman apa, tapi namanya selalu menggunakan huruf kecil ya. Yang saya maksud begini teman-teman. Kita klik ya. Nah, katakan ini saya hapus dulu ya. Saya ingin mengisi Excel tadi, text box-nya, saya huruf kecil semua ya, dot value itu nilainya sama dengan CB sales dot value. Ini kita tulis huruf kecil semua teman-teman. Ya, nah begitu kita enter, kalau betul maka dia yang huruf besar menjadi huruf besar, ya yang kecil tetap kecil. Tapi kalau ini huruf kecil semua, berarti ada yang salah penulisan kita. Nah, ini perlu saja begitu untuk kontrol ya, untuk yakin. Jadi, teman-teman, nah,
untuk mengisi di text box ini, formulanya tidak bisa ditulis di sini, tapi harus di acuannya kemana? Oh, ini sama dengan combo box, berarti penulisan formulanya supaya bisa muncul di sini harus di sini. Sama dengan gini, teman-teman. Teman-teman punya text box quantity, punya text box harga. Maka text box nilai itu kan perkaliannya. Berarti di text box nilai itu kita tidak bisa bikin formulanya di situ. Tapi kita bikin formulanya harus di text box quantity dan kita bikin lagi di text box apa? Harga, supaya kalau harganya berubah maka nilainya tetap terhitung, kalau kuantitinya berubah juga harganya tetap terhitung ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat ininya skripnya. Ya, jadi ini sudah tadi. Kemudian ini list box pilih barang. Nah, ini saya perlu tunjukkan dulu. Yang ini namanya LB list box namanya. Pilih underscore barang. Kemudian yang kedua sama tapi tanpa underscore. Ya, jadi yang pertama pakai underscore, yang kedua tanpa underscore. Kita lihat lagi. Ya, LB pilih barang ini maksudnya supaya pada saat form ini dipanggil, list box-nya dalam keadaan kosong, kawan. Ya. Kemudian kita menggunakan kata kunci apa? Tadi di sini kata kunci nama sales ya. Nama sales ada di sheet apa? Di sheet transaksi jual. Pada kolom apa? Nama salesnya ini ada di kolom ini. Ada di kolom Y. Nah, ini nama sales. Ini sengaja saya kaburkan kawan-kawan ya, karena ini program pesanan ya dari klien. Nah, Y ini tinggal kita urut aja dari A sampai Y ini dia kolom keberapa. Itu maksudnya. Ternyata ada di kolom 25. Jadi kita tulis baris sama dengan, nah ini baris ini bebas ya, variabelnya bebas. Kita bikin definisi itu untuk nama variabelnya bebas, ada yang menggunakan row, ada yang BRS, ada yang menggunakan baris akhir gitu ya. Artinya kita akan menentukan baris akhir pada sheet transaksi jual berdasarkan kolom Y ya. Jadi kita akan menentukan nanti ini pada kolom Y ini baris akhirnya pencarian datanya berhenti di mana? Oh, ternyata berhenti di sini karena ini sudah kosong gitu kan. Kenapa bisa dibaca kosong? Karena tidak ada nama yang sesuai dengan yang kita pilih di combo box tadi gitu. Nah, ya. Kemudian kita kembali lagi ya. Nah, ini. Kemudian kita tulis with LB listbox pilih underscore barang. Berarti untuk listbox yang pertama ya. Teman-teman bisa juga tanpa with teman-teman ya. Tapi setelah di sini add item, teman-teman harus tulis LB pilih underscore barang baru ini. Ya. Jadi kalau tanpa with setiap kali ini ditambahin LB pilih barang dot list di bawah juga. Daripada gitu kita mending gunakan with LB pilih barang, maka setelah add item kita tinggal dot list seperti ini. Ya, nah, script ini adalah untuk memberikan judul dari list box-nya, belum mengisi datanya. Ya, kita isi berapa ini sesuai kebutuhan kita. Oh, saya ingin memunculkan katakan dari sini kolom C nomor urut. Kemudian kolom tanggal mau saya ambil gitu ya. Jadi nanti ini bisa tergantung kebutuhan kita. Kolom-kolom mana yang kita ambil, urutannya kita atur sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ada berapa, ternyata kita maksimal 9, berarti ini kita tulis yang pertama. Berarti jumlah kolom yang kita butuhkan ada 9. Ya. Baru add item, baru ke sini. Add item itu untuk menambahkan ini. Jadi LB pilih barang ini, kita tambahkan apa? Kita tambahkan ini loh. Nah, gitu ya kawan. Ini boleh teman-teman pakai, boleh enggak ya dot for color feedback itu supaya apa? Nanti huruf yang muncul di list box itu berwarna hitam. Tapi ini tidak ditulis pun dia juga akan berwarna hitam, teman-teman ya. Ya, jadi ini boleh diabaikan ya. Ini. Kemudian width kita tutup dengan end width ya. Loh, kenapa NB-nya nggak dibawa? Ya karena ini kan selesai kan, teman. Tugas kita kan hanya bikin script untuk menampilkan nama kolom-kolomnya, ya kan, tidak terkait dengan ke bawahnya. Berarti kita selesai kita berikan NB, ya. Ini saya buang dulu. Kemudian kita tulis lagi variabel baru for i sama dengan 8 to baris.
Ini kita maksudkan apa sih? Ini teman-teman boleh BRS, yang penting jangan sama dengan yang di sini teman-teman ya. Kalau kita menggunakan baris, di sini jangan for baris, nanti dia akan crash, dia bingung bacanya, dianggap error nanti. Kita harus menggunakan BRS boleh, atau baris dua boleh, yang penting tidak sama persis dengan yang sudah kita pakai. Ya. For I sama dengan 8 tuh baris. 8 itu apa? 8 itu adalah data ini yang di tabel sumber Excel-nya dimulai pada baris ke-8. Jadi kalau data teman-teman setelah header di baris ke-10, maka I-nya adalah I10 tuh baris. Jadi nanti ini maksudnya dia akan membaca mulai baris ke-8 pada kolom Y, dibaca satu-satu. Nah, akan begitu. Kolom 9, 10 sampai baris terakhir. Jadi looping dia teman-teman ya. Mengulang. Baca ketemu, belum ketemu, baca lagi ke bawahnya. Ini ya. Tapi pada saat kita menulis ini belum bisa diartikan sebagai mewakili baris teman-teman. Belum, hanya maksud kita ini nanti untuk mewakili baris ya. Lalu bagaimana dia bisa diartikan dalam skrip ini sebagai baris? Nah, di sini teman-teman, ini kuncinya. Ya. Jadi kita tulis teman if else case pada sheet sumbernya transaksi jual ya dot sales. Kenapa kita menggunakan sales? Karena kita akan melakukan pengulangan tadi mulai dari baris 8, baris 9. Jadi kan dinamis ya. Tidak pada satu sel tertentu saja, maka kita menggunakan sales. Tapi kalau kita hanya menentukan bahwa, oh itu data yang mau kita ambil, ada di kolom N baris kelima, sudah pasti di situ, maka kita menggunakan range, di sini langsung N5. Nggak perlu lagi gitu ya. Tapi karena ini sifatnya dinamis, kita masih mencari, maka menggunakan sales. Nah, kalau sales selalu kurung buka, kemudian variabel pertama yang kita tulis di dalam kurung ini selalu dibaca sebagai variabel baris. Makanya maksud kita yang tadi ini untuk mewakili baris, I-nya ini kita tulis di sini sebagai variabel pertama. Baru dia I ini nanti dalam skrip akan terbaca sebagai baris. Baris keberapa? Ke-8 dimulai. Kolom keberapa? 25 sesuai dengan ini kata kunci yang mau kita pakai. Itu ya. Jadi di sini maksudnya adalah apabila data atau apa istilahnya isi yang ada di kolom 25 pada baris 8 di sheet sumbernya ini ya, itu penulisannya dianggap sama dengan yang tertulis atau yang kita pilih di combo box atau text box ya. Ini line ini sampai akhir, sampai sini. Karena if maka harus ditutup dengan then ya kan. Nah, artinya gini, kalau tadi ya katakan ini kalau kita jalankan, ini kan kita pilihannya huruf besar Tony Office ya. Padahal di sumbernya tertulis huruf kecil atau kebalikannya, ini huruf kecil tapi di sumbernya huruf besar. Nah, itu dimaksudkan apapun yang tertulis di sini itu dianggap sama dengan apa sheet sumbernya gitu. Itu maksudnya gitu, teman-teman. Ya. Jadi tidak akan mempermasalahkan apakah ini huruf besar atau huruf kecil. Jadi ini maksudnya. Ya. Yang tertulis dianggap sama sepanjang persis ya. Artinya O habis T O N I bukan Y kan gitu ya. Nah. Kemudian baru ini adalah skrip untuk pengisiannya. Kalau di atas kita baru untuk mengisi judul dari list box, maka di sini kita akan isi. Judul ini kita isi dari mana? Nah, ini skripnya. Nah, with LB pilih barang, jadi sama masih ya. Cuman sekarang yang nomor judul pertama 0 ini kita isi dari mana? Nah, teman-teman untuk list box itu kolom atau baris pertama selalu dibaca sebagai yang ke-0, bukan yang ke-1.
Ya, jadi kalau kita ada 9 kolom, berarti ini sampai angka 8, karena dimulai dari angka 0. Berarti kolom pertama di list box atau kolom 0 ini, kita isikan dari sheet sumbernya, itu nomor urut ada di kolom mana? Ada di kolom C. Kolom C, kolom keberapa di Excel-nya ini? Kolom ketiga. Nah, berarti 0 ini kita isi dari sumbernya kolom ketiga, dot cells, I pada baris kolom ketiga. Demikian seterusnya, kita mau ngambil tanggal. Tanggal ada di kolom keberapa? Tanggal ada di kolom D, berarti kolom keempat. Tanggal ini satu, ya, kolom ke-1 di listbox, pada kolom keempat di Excel-nya, tabel Excel-nya, sumbernya. Barang ada di mana sebagai kolom kedua atau kolom ketiga, ya. Nah, ini kolom kedua, barang di sheet sumbernya ada di kolom P. Ini kalau kita hitung dari A ada di kolom 16. Nah, kita tulis 16. Demikian seterusnya sampai dengan terakhir, kolom terakhir yang kita butuhkan, teman-teman. Ya, itu ada di mana? Baru kita tutup. Ini, ya. And with, karena ada if, kita tutup dengan and if, karena ada for, kita tutup dengan next i. Ya. Nah, sekarang di sini adalah untuk membantu teman-teman supaya angka-angka yang muncul atau data yang muncul di list box ini kalau ada dalam jumlah numerik, jutaan, ratusan ribu, kita format supaya kita bacanya enak. Atau kalau tanggal kita format, ya, supaya tanggal sesuai versi Indonesia. Kalau tidak kita format, maka dia nanti akan dalam list box akan diformat bulan, tanggal, tahun. Nah, itu teman-teman nanti bisa juga pelajari di sini, teman-teman. Nah, ini ya tutorial saya. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi cara memformatnya. Ya, di sini saya jelaskan sepintas. Ini ya. Nah, karena di sini tidak ada nilai ya. Nilai kan ada di kolom ketiga. Diskon ini berarti kan dalam satuan nilai ya, ada di kolom keempat. Kemudian nilai netnya setelah dipotong diskon ada di kolom 5, retur ada di kolom 6, kemudian pembayaran lunas ada kolom 7. Berarti mulai dari kolom ketiga sampai 7 ini adalah bentuk nominal. Nah, ya, berarti teman-teman sekarang tulis dulu for kur. Ini kur juga bebas, teman-teman, seperti for i tadi ini bebas ya. Nah, currency ini maksud saya, ini saya artikan kur itu sebagai currency ya. Sama dengan satu to me. Me itu apa? Me adalah user form-nya. Ya. Pada apa? Ini list box-nya. Ya, selalu dot listcon min 1 ini sudah satu paket, teman-teman ya. Min 1 karena pada list box itu selalu dimulai dengan kolom atau baris ke 0. Jadi kalau dari Excel-nya dianggap 1, maka dia menjadi 0 itu ya. Kemudian di sini for C ya. For C ini bebas saja ya. Suka-suka teman-teman, saya menggunakan C aja, yang nggak ada maksud apa-apa, hanya menggunakan C. 3 to 7 apa ini tadi? Ini sampai ke sini adalah nominal. Tapi kalau ini terpisah, katakan 3 sampai 5, kemudian 6-nya bukan, maka kita hanya bisa bikin urutannya 3 sampai 5. Baru nanti bikin lagi 6. 7 gitu, teman-teman ya. Karena ini berurutan, maka kita bisa menggunakan untuk kolom-kolom 3 sampai 7 yang berisi nominal, makanya di sini kita tulis if dia berupa numerik, artinya apabila pada list box tadi ya, pada kur itu berarti mewakili di sini mewakili baris ya. Kolom C itu kolom apa ini? Kolom 3 sampai 7. Ini kan mewakili kolom tadi, teman-teman ya. Nah, judul-judul kolom 3 sampai 7. Apabila kolom 3 sampai 7 pada list box itu berupa numerik, maka kita format ya. Maka pada me user form, kemudian turun lagi ke anaknya apa list box gitu ya. Sama dengan menunjuk referensi yang sama kur dan C, kita format. Nah, kurung buka value. Val itu dari value, teman-teman ya. Value apa? Value dari sama, value ini. Nah, dengan referensi yang sama. Gimana formatnya? Ini kita bikin. Itu maksudnya. Supaya nanti nilainya dia pakai
titik atau koma gitu ya. Ini kita pakai koma ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti di sini adalah seperti saya bilang, nomor 6 ini ternyata bukan kepisah dia. Berarti teman-teman bisanya C sampai 6. Ya, dia akan membaca 3 sampai 6. Nanti teman-teman bikin lagi, tapi kur ini ditulis 7. Nggak bisa pakai ini lagi ya. Kita bikin 7. Terus gimana kalau lompat-lompat? Ternyata 3, yang 4-nya bukan, baru 5, 6 bukan, ya berarti terpaksa bikin satu-satu seperti ini. Bikin ini. Oh, ini kolom 1, bikin lagi kolom ketiga, bikin lagi kolom kelima, bikin lagi kolom ketujuh, karena dia nggak urutan gitu ya. Nah, ini untuk yang apa? Untuk yang numerik ya. Kemudian untuk tanggal ada di kolom berapa? Kolom 1. Berarti kita tulis ya. Kalau tadi pertanyaan apabila dia berupa numerik, kalau sekarang apabila dia berupa tanggal, if is date, ke belakangnya sama. Bawahnya sama. Cuman kalau tanggal dia tidak ada value-nya. Ini kita buang. Format langsung me. Ke belakangnya sama, formatnya kita pilih ini. Date, month, year. Karena ada if 2 kita tutup dengan if, kemudian next chain, next core. Nah, kemudian teman-teman, ini kenapa saya berikan di sini application, ya ini adalah untuk mempercepat proses, jadi supaya tidak lemot teman-teman ya. Ini boleh teman-teman tambahkan kalau misalkan dalam pengerjaannya dalam teman-teman klik simpan atau klik edit ternyata dia agak lemot ya. Boleh tambahkan setelah private tambahkan ini, berarti calculation-nya kita bikin manual, nanti sebelum end sub kita bikin lagi, kita kembalikan automatic. Ini ya, ini untuk mempercepat ya. Kalau ada kelemotan dalam proses di VBA-nya ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini baru memunculkan ya di sini listbook yang pertama. Lah memunculkan listbook kedua gimana? Ini kan tadi sudah muncul ya, sudah kita bikin di sini. Berarti kita copy teman-teman. Kita copy script ini, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini, tinggal kita sesuaikan. Nama listbooknya apa? Yang kedua pilih barang tanpa underscore. Kemudian kita harus semua nama listbooknya kita sesuaikan ini ya, ini kita sesuaikan ini namanya, jangan sampai nanti tidak kita sesuaikan di sini ya, apalagi di sini semua kita sesuaikan, kalau enggak nanti dia nggak akan berjalan sempurna skripnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kan kita CB cell, tapi sekarang TX berupa text box, berarti di sini kita ganti. Tadi kan kita copy, berarti di sini mestinya CB sales ya, kita ganti TX sales kawan-kawan. Karena kita sekarang kerjanya di sini TX sales. Ya, ini tanpa value. Lain-lainnya sama. Tinggal kolomnya apa yang mau kita tambahkan. Oh, saya tadi mau menambahkan kolom sale. Nah, supaya bacanya enak, maksud saya tadi gini, oh ini supaya bacanya enak ya. Oh ini jadi nomornya saya masukkan lagi, tanggal, nama barang, baru nama salesnya. Ya ini selera aja. Bisa aja teman-teman langsung munculkan tanggal, langsung nama salesnya boleh. Jadi cuma nambah dua kolom ya. Atau ingin lebih jelas lagi itu boleh, ini terserah. Makanya di sini, nah kita tambahkan dulu, kita bikin judul kolomnya. Ya apa yang mau kita tambahkan. Kalau sudah tahu, oh ini cuma ada 4, nah kita tulis di sini 4 kolom. Ya, tinggal nanti nomor seperti tadi kolom 3 tanggal sama barang, tinggal salesnya ada di kolom mana, ini kata kuncinya kolom 25 gitu ya, yang ada di kolom Y tadi teman-teman. Lain-lain sama teman-teman, tinggal ini yang teman harus perhatikan ya. Nah sehingga dengan demikian pada saat ini kita jalankan ya, kita pilih Supri, nah dia muncul ini. Jadi ini menunjukkan ini kan nggak kebaca nih barang ini siapa. Memang di sini Supri pilihannya, tapi kita ingin yakin, oh ya memang barang ini tanggal yang sama di sini harus sama ini. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Memang salesnya Supri. Nah mungkin teman-teman ingat, bah kalau gini kan nggak bersih ya user form kita. Ini muncul, ini muncul. Nah ini teman-teman bisa klik di sini, klik kanan properties ya. Kemudian visible-nya teman-teman bikin false. Ini kan visible-nya masih true. Teman-teman klik 2 kali aja di sini.
Nah, false ya. Kalau tidak klik visible-nya, teman-teman langsung klik tidak muncul ini drop down-nya, teman-teman klik 2 kali di sini, dia langsung berubah false. Ya, kita lihat nggak muncul dia. Yang muncul baru ini, yang masih muncul, ya kan? Ini adalah dari sini. Ini kalau kita ingin meyakinkan cari berdasarkan kode barang, ya. Nah, muncul juga. Untuk list box kedua gimana munculnya? Bantuan lagi text box ini. Caranya sama, teman-teman. Tinggal kata kuncinya apa? Oh, kita ambil berdasarkan kode barang. Nanti kode barang itu ada di kolom keberapa? 17. Nah, kita cari dari sheet sumbernya. Kode barangnya ada di kolom berapa? Ini mana kode barang ini? Nah, ini kode barangnya ada di sini. Kita hitung dari A sampai ini kolom keberapa? Oh, ternyata 17 ya. Berarti kita 17, nanti yang mau kita ambil barang ini 3 juga di kolom 17 nantinya. Sorry apa? Kodenya nanti ya, teman-teman. Itu. Nah, itu nanti yang muncul di sini. Nah, di sini ya, 17. Ya kan? Mau kita ambil nama kode barangnya juga nanti. Nah, ini tinggal apa? Nomor, tanggal, sales kan gitu ya, teman-teman. Ya. Jadi caranya sama persis, teman-teman, ya. Tinggal di kata kuncinya aja yang membedakan teman-teman mau kata kuncinya berdasarkan apa pencariannya, ya. Oke, ini aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman yang memang lagi membutuhkan bagaimana caranya kalau kita akan mencari data tapi membutuhkan ini apa kolom yang lebih dari 9. Kenapa? Karena dalam VBA kita bisanya hanya sampai 9 kolom. Kalau kita butuh lebih, berarti ini cara mensiasatinya. Ya, oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi membutuhkan. Terima kasih, teman.